Lenovo punya laptop bagus dan terjangkau untuk kalian pilih. Dan kita juga baru cobain laptop budget Lenovo yang seperti ini. Jadi ini dia Lenovo IdeaPad Flex 5 dengan SKU 14IRU8. Jadi apa nih yang menarik? Ya spesialnya ini bisa dibandingkan dengan IdeaPad yang lain ya, yang mana ini bisa diputar hampir 360 derajat layarnya. Maka dari itu namanya IdeaPad Flex. Sama seperti tiap bahas laptop tipe ini, yang mana itu banyak banget user bingung kayak buat apa gitu ya. Ya untuk yang gunain laptop secara konvensional sih akan terasa awam sama fitur ininya gitu ya. Tapi untuk beberapa orang lain ini adalah hal yang penting. Atau ya ketika kalian punya bisa rasain laptop dengan fungsi seperti ini. Emangnya buat apa sih? Kalau diskusi dalam tim gitu ya, contohnya bisa nih dibuka 360 derajat, share dengan yang lain gitu, jadi presentasi pun lebih enak. Bahkan kalau presentasi sendiri bisa jadi model tablet dipegang gitu ya, biar nggak ribet kayak pegang-pegang laptop biasa kayak seperti ini gitu, kayak ribet banget, mending diputar jadi laptop kan bisa. Atau ya kalau nggak mau jadi setup meja dengan peripheral seperti keyboard yang jadi biasa itu kayak ada 2 keyboard, ganggu banget, dan jarak antara lu dan layar itu makin jauh ya, ini lebih enak, bisa lu putar kayak gini, jadi jarak layar dan juga kita lebih deket gitu. Dan si Lenovo punya tipe seperti ini ditenagai dengan prosesor terbaru, jadi ya kalian nggak usah khawatir. Ini laptop buat siapa sih emang cocoknya? Ya jujur aja ini sih laptop simple ya, buat pelajar, buat pekerja yang biasa pakai laptop untuk kebutuhan office sama entertainment tipis-tipis aja gitu. Jadi kita bahas dulu dari spesifikasi Lenovo ini, yang mana si Lenovo IdeaPad Flex 5 ini sudah ditenagai dengan 13 generation Intel Core i5 prosesor dengan konfigurasi 2 P-core dan 8 E-core dan up to 4,6 GHz ya, dengan PBB-nya cuma 15 watt aja. GPU-nya dia punya Intel Iris Xe dengan 80 executing unit dan RAM-nya sudah menggunakan 16 GB LPDDR4X dengan speed-nya itu di 4267 mHz. Sedangkan SSD-nya sudah menggunakan 512 GB PCIe NVMe Gen 4 dan juga udah memiliki OS Windows 11 ready ya. Dan buat benchmarknya, Cinebench R15 ini bisa mendapatkan skor singlenya di 237 dan multinya itu di 1445. Sedangkan R23-nya dapat single di 1647 dan multinya itu di 7845. Kalau 3D Mark-nya, First Strike itu dapat di 4267 dan time spy-nya di 1500-an dan PC Mark-nya pun juga besar di 5343 poin. Sedangkan untuk SSD-nya di Crystal Disk benchmark-nya ini dapat di 3450 Mbps untuk read-nya dan write-nya di 2287 Mbps cuy. Ya ini sih udah lumayan ya untuk spek laptop Intel i5 untuk dipakai office. Gue juga ada gunain beberapa hari buat bikin script di laptop ini ya nggak ada masalah. Dipakai tes tipis-tipis Valorant hasilnya pun ya segini, FPS-nya bisa di 142 FPS settingan low-nya dan mandek settingan di high-nya itu bisa dapat di 65 FPS. Ya memang nilai jualnya itu nggak di situ. Laptop ini sebatas untuk keperluan esensial aja yang menurut gue udah bagus. Kayak nonton video aja, wah ini sih udah lebih dari cukup. Dari spek layarnya dulu deh kita bahas. Dia itu punya ukuran layar di 14 inci dengan resolusi WUXGA yang mana itu 16:10, 1920x1200 pixel. Dengan panel yang digunakan adalah IPS glossy di pencahayaan 300 nits peak-nya dan akurasi warnanya di 45% NTSC atau setara dengan 72% sRGB. Dengan dia juga punya lisensi UV low blue light juga dan udah touchscreen ya. Ya ini sih dari view angle-nya juga udah bagus ya. Warna ya selama bukan untuk profesional ya udah oke dan memang target laptop itu pun juga belum ke sana. Ini masih lebih dari cukup ya. Ya walaupun glossy sedikit reflektif saat kena cahaya tapi warnanya pun jernih buat kita pakai nonton. Webcamnya pun juga udah bagus ya, Full HD pula, utilizing productivity kita kayak semacam buat conference ataupun video call biasa aja. Tapi yang asiknya sih ya nggak cuma dari layarnya aja, tapi speakernya udah front facing, sebelah keyboard, direct deh ke muka kita, jadi asik banget ya. Apalagi dia udah kombinasi dengan Dolby Audio gitu. Minusnya paling bassnya aja sih kurang bulat, tapi ya udah imersif banget sih buat nobar gitu.
Anyway, buat keyboardnya ini juga ada asik buat ngetik-ngetik. Dari feel-nya dan ukurannya udah ergonomis, touchpad-nya besar, ada fingerprint scanner juga buat login cepat via Windows Hello. Kalau kapasitas baterainya juga udah bagus ya, di 52,5 watt hour dengan chargernya itu di 65 watt yang kecil. Jadi buat mobile bisa bertahan cukup lama dan nggak nambah bobot laptop kita di dalam tas yang semakin berat. Enggak ya. Ya untuk laptopnya sendiri sih di kisaran 1,5 kilograman ya, yang mana ini masih tergolong ringan juga. Sama yang terakhir kita bahas soal portnya. Ini laptop nggak pelit nih walaupun tipis ya. Yang mana di sisi kanannya ada dua USB-A 3.2 Gen 1 dan ada satu SD card reader full size. Ini menarik banget. Sedangkan satu lagi ada power button ya. Kalau di sisi kiri dia tuh ada DC port, satu HDMI 1.4B, terus satu USB-C Thunderbolt 4, satu audio jack combo. Yang mana ini udah cukup komplit, nggak pelit untuk sebuah laptop tipis dan ada Thunderbolt-nya lagi. Jadi ya laptop ini sih ya di harganya yang menurut gue tuh cukup terjangkau di 13.199.000 aja. Ini masih masuk akal. Apalagi dari segi desain laptopnya yang nggak kelihatan murah gitu ya. Ini looks IdeaPad banget gitu yang style premium, namun harganya tetap bersahabat. Ya gue rasa sih ini ya kalau misalkan biasa sama anak kantoran, ini laptop pasti familiar buat dikenalin sama teman-teman kantor kalian. Dan dengan adanya seri Flex ini, gua rasa bukan suatu halangan juga buat lo mencoba gaya baru dalam kerja, apalagi dalam sebuah tim. Gunain layarnya untuk sharing saat diskusi, saat presentasi pun nyaman banget tentunya dengan spek Intel i5 ya yang terbaru U series, jadi tetap dapat performance walaupun menjaga efisiensi untuk dipakai seharian. Ya ini menarik banget lah laptop ya. Ditambah ada fingerprint scanner lagi, jadi nggak kerasa pakai laptop murah lagi. Bahkan chargernya pun sudah Thunderbolt sehingga bisa gunain USB-C charger smartphone kalian yang support PD. Jadi nggak perlu bawa-bawa charger aslinya lagi. Cukup all-in-one sekaligus bisa ngecas handphone lo dan juga si laptopnya juga. Plus seperti biasa Lenovo dengan andalannya mereka yaitu waranti yang gokil 2 tahun accidental damage protection, 100% di cover kerusakannya dan nggak cuma sekali klaim langsung angus, enggak ya. Plus termasuk 2 tahun premium care juga, jadi untuk menanyakan sesuatu sama laptopnya, Lenovo udah pasti bakal prioritasin kalian juga. Yang penting sih beli di store resmi atau auto restore-nya aja Lenovo ya, biar terjamin untuk after sales-nya. Oke, mungkin aja dulu bahasan gua dari Lenovo IdeaPad Flex 5. Tolong bantu share video ini teman-teman kalian yang lagi butuh laptop untuk kerja dan juga sekolah. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Jadi yaudah, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.